Komisi 3 DPR menggelar rapat dengan Menko Polhukam Mahfud MD terkait pengungkapan transaksi janggal Rp349 triliun di Kementerian Keuangan yang diangkat ke publik oleh Mahfud MD. Di akun Twitternya, Mahfud menantang sejumlah anggota Komisi 3 yang beberapa kali bernada tegas soal masalah ini untuk hadir di rapat itu. Saya sudah siap hadir. Saya tantang saudara Beni Kaharman juga hadir dan tidak beralasan ada tugas lain. Begitu juga saudara Ateria Dahlan dan saudara Arsul Sani. Jangan cari alasan absen, tulis Mahfud MD di akun Twitternya. Dalam rapat itu Mahfud MD menegaskan tidak ada aturan yang dilanggar saat mengumumkan adanya transaksi janggal Rp349 triliun. Pak Arsul bicara kewenangan. Menurut Perpres kewenangan Polhukam itu A, B, C, D tidak berwenang mengumumkan. Loh, saya tanya, apa dilarang mengumumkan? Kalau tidak berwenang, apa dilarang? Kalau di dalam hukum itu sesuatu yang tidak dilarang itu boleh dilakukan. Sebelumnya dalam rapat Komisi 3 dengan PPATK Selasa lalu, anggota Komisi 3 Ateria Dahlan mengingatkan tentang ancaman pidana bagi pihak-pihak yang membocorkan dokumen tentang tindak pidana TPPU tak terkecuali menteri. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya, Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama, Pak. Ini serius. Mahfud juga menjelaskan transaksi janggal Rp349 triliun. Menurut Mahfud, nilai transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan mencapai Rp35 triliun. Hal ini berbeda dengan yang diungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut Rp3,3 triliun. Data agregat transaksi keuangan, transaksi keuangan yang 349 triliun itu dibagi ke dalam 3 kelompok. Satu, transaksi keuangan mencurigakan di pegawai Kementerian Keuangan. Kemarin Ibu Sri Mulyani di Komisi 11 menyebut hanya 3 triliun. Yang benar 35 triliun. Sebelumnya Sri Mulyani menjelaskan transaksi yang melibatkan Kementerian Keuangan nilainya Rp22 triliun. Dari nilai tersebut yang benar-benar melibatkan pegawai Kementerian Keuangan hanya Rp3,3 triliun. Bahkan 22 triliun ini Bapak dan Ibu sekalian, 18,7 triliun itu juga menyangkut transaksi korporasi yang nggak ada hubungan dengan Kementerian Keuangan. Nanti kami akan lihat beberapa contohnya supaya. Jadi yang benar-benar nanti berhubungan dengan pegawai Kementerian Keuangan itu 3,3 triliun. Mendengar keterangan Mahfud, anggota Komisi 3 DPR, Beni Kaharman meminta agar DPR membentuk pansus dan memanggil Sri Mulyani. Sementara anggota Komisi 3 DPR, Misbahun curiga Menteri Keuangan tidak memberikan informasi yang benar. Kalau yang diumumkan oleh Pak Mahfud adalah 349 di lingkungan Kemenkeu, Bea Cukai dan Pajak. Tidak ada tempat lain di situ. Kalau tadi Bapak katakan belum tentu korupsi, ya, lupakanlah itu. Tapi TPPU di sana kalau itu terjadi luar biasa, Bapak. 349 triliun, 359 triliun. Uang besar sekali kita ini. Kalau memang itu terjadi, saya rasa panggil Sri Mulyani. Kalau bisa bentuk pansus, lebih pas lagi. Karena apa, Pak? Kalau Bapak menyampaikan itu tidak benar. Karena kami juga mempunyai kecurigaan. Apakah yang disampaikan oleh Menteri Keuangan ini benar selama ini ke Komisi 11? Rapat Komisi 3 DPR dengan Mahfud MD diharapkan bisa memperjelas siapa saja yang terlibat dalam transaksi janggal Rp349 triliun. Tim Liputan, Kompas TV.